Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa bersyukur Allah memberikan limpahan nikmatnya pada kita semua tentunya. Kita akan melaksanakan manasik haji dan umroh. Banyak sekali keutamaan. Mungkin anak-anak sudah tahu ya, sudah belajar sama Ustaz Buddha di sini keutamaan melaksanakan haji dan umroh. Fadilah dari melaksanakan haji dan umroh. Di antaranya apa? Kata Nabi SAW, dan pilihlah ibadah-ibadahmu dengan melaksanakan haji dan umroh, karena dengan ibadah haji dan umroh dapat menghapuskan kalian daripada kefakiran. Datang dan katakan padanya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Furqan, kembali lagi dengan saya Alisa Mufidah Faiza. Di pagi yang cerah ini, SMA IT Al Furqan Palembang sedang melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu manasik haji. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada para siswa. Dalam kegiatan ini, siswa-siswa diajarkan tentang cara pelaksanaan ibadah haji yang benar dan memahami makna di balik setiap ritual haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu peserta yang mengikuti manasik haji. Kak, permisi, boleh kami wawancara? Oke Kak, boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Zafa Zahira Syahri dari kelas Al-Badani. Oke, Kak boleh tahu nggak apa kesan pertama Kakak dalam mengikuti manasik haji dari SMA IT Al Furqan Palembang? Pesan saya itu di sini tuh sangat seru dan bisa membayangkan bagaimana ibadah haji dan umrah yang baik dan benar. Dan di sini itu ada ilustrasinya loh guys, sehingga kita bisa membayangkan yang di sana juga. Pesannya semoga manasik haji di sini bisa lebih baik ke depannya. Makasih ya. Terima kasih kepada Kak Zalfa dari kelas 10 Al-Fatih. Oke, sebelumnya kita sudah mewawancarai salah satu peserta manasik haji. Nah, kalian udah penasaran gak nih dengan tata cara manasik haji di SMA IT Al Furqan Palembang? Yuk, mari kita lihat tata caranya. Saat ini kami sedang berada di pos pertama, yaitu Bandara Indonesia. Para peserta manasik haji menggunakan miniatur pesawat yang bertajuk Al Furqan Airline. Sebelum kita berkendara, marilah kita membaca doa. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Labbaik Allahumma hajja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka. Yuk, mari kita lanjut ke step berikutnya. Saat ini saya berada di UKS, ibaratkan adalah hotel Musdalifah. Musdalifah adalah hotel yang digunakan para haji atau umroh setelah melaksanakan penerbangan yang cukup panjang. Kegiatan selanjutnya adalah tawaf. Tawaf adalah ketika kita mulai menghadap Hajar Aswad, kita membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ketika memutari Ka'bah, boleh membaca zikir atau bacaan zikir yang dapat dibaca ialah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Hai Sobat Furqan, kali ini saya berada di depan pintu Ka'bah. Para jamaah haji atau umroh melaksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat atau lebih setelah melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran. Atau sholat yang lain, dia cuma sholat 2 rakaat aja.
sini kita sedang berada di posko ke-6 yaitu SAI. Apa itu SAI? SAI adalah rangkaian ibadah haji dan umroh yang melibatkan berjalan atau berlari kecil antara dua bukit Safa dan bukit Marwah sebanyak 7 kali. Jemaah disunahkan untuk memperbanyak zikir dan doa selama SAI. Dan bagi laki-laki disunahkan berlari-lari kecil di antara dua lampu hijau. Selamat datang di SAI. Jadi di sini kalian akan mengelilingi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu sebanyak 7 kali. Halo Sobat Furqan, dengan saya Daytara Zahra dan kita berada di pos ke-7 yaitu tahalul. Tahalul adalah keadaan setelah mencukur atau memendekkan rambut untuk melepas larangan ihram. Dan jamaah diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan sebelumnya. Dan juga tahalul ada 2 jenisnya, yaitu tahalul awal dan tahalul tsani. Haji atau umrah dan sebagai simbol kesucian diri dari dosa dan kesalahan. Nah, baiklah, mari kita lanjut ke podcast selanjutnya. Kegiatan hari ini adalah Miqat. Miqat adalah tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW sebagai batas untuk memulai ihram bagi jemaah haji yang akan melakukan ibadah haji atau umrah. Kita sedang berada di pos ke-9 yaitu wukuf di Arafah. Apa aja sih yang dilakukan ketika wukuf di Arafah? Yang dilakukan ketika wukuf di Arafah yang pertama yaitu niat wukuf. Yang kedua memperbanyak doa, zikir dan istighfar. Yang ketiga berdoa dengan penuh rendah hati, mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Yang keempat mendengarkan khutbah di Arafah. Yang kelima menjauhi perbuatan sia-sia. Dan yang keenam banyak membaca doa khusus hari Arafah. Khutbah, marilah kita membaca doa wukuf terlebih dahulu. Tolong diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu. Rahim, dan siapa yang memasuki tempat itu dia akan aman. Dan kewajiban haji ke Baitullah itu adalah bagi manusia yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Halo Sobat Furqan, saya Afifah Fitria Zahra. Nah, sekarang kita berada di pos ke-10 yaitu bermalam di Musdalifah. Musdalifah adalah tempat yang berada di antara Arafah dan juga Mina di Arab Saudi. Bermalam di Musdalifah dilakukan pada malam hari setelah berwukuf di Arafah. Jamaah haji yang bermalam di Musdalifah untuk beristirahat dan juga untuk mengumpulkan batu-batu kecil untuk melempar jumroh. Bermalam sambil berdoa dan berzikir. Jadi diharapkan untuk dapat menghadap ke arah Ka'bah. Semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Boleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita ke posko selanjutnya. Sobat Furqan, kembali lagi nih sama saya. Sekarang kita berada di pos 11 yaitu melempar jumroh. Melempar jumroh dilakukan di Mina, Arab Saudi sebagai simbol penolakan kepada godaan setan dan juga penguatan iman. Nah, melempar jumroh dilakukan dengan cara melemparkan batu-batu kerikil kecil ke 3 pilar yang ada di situ. Ini 7 aja lempar. Lagi Sobat Furqan, ketemu lagi dengan saya Daytara Zahra dan sekarang kita berada di pos ke-12 yaitu kurban. Kurban adalah salah satu ritual haji yang dilakukan saat hari Idul Adha dengan tujuan sebagai pengorbanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka wa ilaika. Allahumma minka wa ilaika. Taqabbal minni. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di Kembali lagi dengan saya Alisa Mubida Faiza dan kini kita sedang berada di posko terakhir yaitu pengambilan oleh-oleh.
Pengambilan oleh-oleh memang sejatinya bukanlah bagian dari manasik haji, namun dilakukan sebagai bentuk kenang-kenangan setelah menyelesaikan proses manasik haji. Terima kasih telah menyaksikan berita kami hari ini. Semoga kegiatan manasik hari ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran spiritual para siswa SMA IT Al-Furqon Palembang. Terima kasih dan semoga kita dapat bertemu lagi di berita update selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.